5, 3, 2, 1, open the door. Halo siswa-siswi sekalian, mudah-mudahan kabar kalian semua baik-baik saja ya. Dan selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang persamaan polinomial. Silakan disimak video penjelasannya berikut ini. Persamaan polinomial merupakan kalimat terbuka yang nilai kebenarannya tergantung pada nilai variabel yang diberikan. Secara umum, persamaan polinomial dalam variabel X dapat dituliskan sebagai berikut. AN dikali X pangkat N ditambah AN kurang 1 dikali X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 dikali X pangkat N kurang 2 ditambah titik-titik ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah A1X ditambah A0 sama dengan 0, dengan nilai AN tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan asli. Penyelesaian polinomial merupakan nilai variabel yang membuat persamaan polinomial bernilai benar. Untuk lebih memahami penyelesaian polinomial, mari kita simak contoh berikut. Contohnya adalah, misalkan persamaan polinomial X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 6 sama dengan 0. Untuk nilai X sama dengan 1, maka jika disubstitusikan ke bentuk persamaan polinomialnya, maka diperoleh 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. 1 pangkat 3 sama dengan 1, kemudian dikurangi 4 dikali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 hasilnya 1, berarti dikurang 4 dikali 1, ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Diperoleh 1 dikurang 4 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Pada ruas kiri kalau kita hitung 1 kurang 4 tambah 1 tambah 6 ini hasilnya 4, sehingga 4 sama dengan 0. Tentu ini salah. Diperoleh X sama dengan 1 bukan merupakan penyelesaian persamaan polinomial. Kemudian untuk nilai X sama dengan 2, kita dapatkan 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurang 4 dikali 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Jadi 8 dikurang 4 dikali 4, kemudian ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Pada ruas kiri kalau kita hitung 8 dikurang 4 dikali 4, 4 kali 4 ini 16, berarti 8 dikurang 16, kemudian ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Bagian di ruas kiri ini 8 dikurang 16 tambah 2 tambah 6, ini hasilnya 0, sehingga ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 0. Tentu ini benar, sehingga diperoleh untuk nilai X sama dengan 2 merupakan penyelesaian persamaan polinomial tersebut. Selanjutnya menentukan akar-akar persamaan rasional. Menentukan akar-akar persamaan rasional dapat diartikan menentukan nilai variabel yang membuat persamaan polinomial bernilai benar. Menentukan akar-akar polinomial berderajat 2 dapat dilakukan dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Sedangkan untuk menentukan akar-akar polinomial berderajat lebih dari 2 dapat digunakan pengertian dan langkah-langkah berikut. Nomor 1, pengertian akar-akar rasional. Jika B per C sebuah bilangan rasional pecahan
dalam suku terendah, maka B per C merupakan akar persamaan suku banyak AN dikali X pangkat N ditambah AN kurang 1 dikali X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 dikali X pangkat N kurang 2 ditambah titik-titik ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah A1X ditambah A0 sama dengan 0 dengan nilai AN yang tidak sama dengan 0 dengan koefisien bilangan bulat di mana B adalah faktor bulat dari A0 yaitu faktor dari konstantanya dan C adalah faktor bulat dari AN yaitu koefisien dari X pangkat N. Contoh, jika B per C adalah akar rasional dari persamaan polinomial berbentuk 6x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2 sama dengan 0, maka nilai B di sini dibatasi sampai faktor dari 2 karena di sini nilai B-nya adalah yang menjadi konstantanya. Sini kan A0-nya adalah min 2, maka yang merupakan faktor-faktor dari min 2 tersebut sama juga dengan faktor dari 2 yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Di sini kita menggunakan tanda plus minus karena kalau kita kalikan kombinasi bilangannya baik positif maupun yang negatif nanti akan mendapatkan nilai konstanta yang sama yaitu min 2. Misalnya positif 1 kali negatif 2 hasilnya kan min 2, atau negatif 1 kali positif 2 hasilnya min 2 juga. Demikian juga sebaliknya, positif 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Jadi maksudnya seperti itu. Sehingga dibatasi sampai faktor dari 2 yaitu plus minus 1 dan plus minus 2 untuk contoh persamaan polinomial yang seperti ini. Sedangkan nilai C dibatasi sampai faktor dari 6. Di sini nilai C merupakan faktor bulat dari AN di mana AN di sini adalah 6. Jadi yang merupakan faktor dari 6 antara lain plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Jadi ini kita bisa kombinasikan. Jadi nanti bilangan-bilangan ini bisa kita kalikan, nanti hasilnya 6. Misalnya positif 1 kali positif 6 hasilnya 6, atau negatif 1 kali negatif 6 hasilnya juga 6, atau minus 2 kali minus 3 hasilnya positif 6. Kemudian minus 3 kali minus 2 juga hasilnya positif 6, atau bisa juga positif 2 kali positif 3 hasilnya 6. Jadi seperti itu contohnya ya. Jadi makanya dibatasi faktor dari C itu seperti ini. Jadi kalau kita simpulkan akar rasional yang mungkin dari persamaan polinomial ini hanya plus minus 1, plus minus 2, plus minus 1/2, plus minus 1/3, plus minus 1/6, dan plus minus 2/3. Jadi akar-akar rasional ini merupakan kombinasi dari perbandingan nilai B dan C yang diperoleh dari faktor-faktornya tadi yang sudah dibatasi. Misalnya plus minus 1 ini berarti hasil perbandingan dari plus minus 1/1, berarti nilai B nya 1, nilai C nya 1. Kalau plus minus 2 ini berarti perbandingan nilai B per C nya adalah B nya 2, C nya 1, sehingga 2/1 kan 2. Jadi ini merupakan hasil perbandingan dari nilai-nilai B per C tadi. Demikian juga untuk plus minus 1/2 berarti nilai B nya 1, nilai
C-nya 2, kemudian plus minus 1/3. Ini merupakan perbandingan nilai B sama dengan 1 dan nilai C sama dengan 3. Kemudian plus minus 1/6 ini merupakan perbandingan nilai B sama dengan 1 dan nilai C sama dengan 6. Dan plus minus 2/3 berarti merupakan perbandingan nilai B sama dengan 2 dan nilai C sama dengan 3. Jadi ini diambil dari faktor-faktor yang didapatkan tadi ya, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Lalu jika persamaan fx sama dengan 0 mempunyai koefisien-koefisien bulat dengan koefisien pangkat tertinggi adalah 1 dan lainnya dalam bentuk P seperti berikut, yaitu x pangkat n ditambah P1 dikali x pangkat n kurang 1 ditambah P2 dikali x pangkat n kurang 2 ditambah titik-titik ditambah P n kurang 1 dikali x ditambah Pn sama dengan 0, maka setiap akar rasional dari fx sama dengan 0 adalah sebagai bilangan bulat dan sebuah faktor dari Pn. Jadi akar rasional dari persamaan misalnya x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 11x dikurang 12 sama dengan 0 itu terbatas sampai faktor-faktor bulat dari 12, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12. Karena kan kalau kita lihat juga untuk nilai C-nya itu 1 ya, yang merupakan koefisien dari x pangkat 3, yang jadikan C itu kan faktor bulat dari AN. Di sini AN-nya yang menjadi koefisien dari x pangkat 3 yaitu 1. Jadi sudah tergabung di dalam faktor bulat dari 12 ini. Jadi seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita menentukan akar-akar rasional persamaan suku banyak fx sama dengan 0. Langkah-langkah menentukan akar-akar rasional persamaan polinomial fx sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Langkah 1, selidiki apakah jumlah koefisien fx sama dengan 0. Jika ya, maka x sama dengan 1 merupakan akar dari fx sama dengan 0. Dan jika tidak, lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, periksa apakah jumlah koefisien-koefisien variabel berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien-koefisien berpangkat ganjil. Jika ya, maka x sama dengan negatif 1 merupakan akar dari fx sama dengan 0. Dan jika tidak, kita lakukan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, tentukan faktor-faktor dari nilai mutlak A0, di mana A0 tidak sama dengan 0. Kita lakukan dengan cara coba-coba. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahami cara menentukan akar-akar rasional dari persamaan polinomial fx sama dengan 0, mari kita simak contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial x pangkat 4 dikurang 15x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 24 sama dengan 0. Pembahasan, misalkan fx sama dengan x pangkat 4 tambah 0x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 24. Di sini kita tuliskan 0x pangkat 3 karena pada persamaan polinomial di sini tidak mengandung variabel x pangkat 3. Jadi kita tulis urutan variabelnya dari pangkat yang tertinggi sampai pangkat yang terendah. Jadi ditulis 0x pangkat 3 untuk variabel x pangkat 3 yang tidak ada pada persamaan polinomial. Setelah kita tuliskan bentuk fx-nya, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari polinomial fx, kita lakukan langkah-langkah berikut. Langkah 1, jumlahkan koefisien-koefisien fx, yaitu koefisien dari x pangkat 4, 1, koefisien dari x pangkat 3, 0, koefisien dari x pangkat 2, min 15, koefisien dari x min 10, koefisien x pangkat 0 atau konstanta 24. Jadi jumlah koefisien-koefisien fx sama dengan
1 tambah 0 ditambah negatif 15 ditambah negatif 10 ditambah 24 sama dengan 0. Karena jumlah koefisien fx sama dengan 0, maka x sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan polinomial fx sama dengan 0. Untuk mencari akar yang lain, kita bisa gunakan skema Horner seperti berikut. Jadi kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari fx-nya. Tadi sudah disebutkan ada 1, 0, min 15, min 10, dan 24. Jadi ditulis mendatar seperti ini. Kemudian untuk nilai x sama dengan 1 kita tulis di bagian ini. Kemudian kita buatkan skema Hornernya dengan garis berbentuk seperti ini. Lalu kita tambahkan. Sekarang kita turunkan nilai awal ke bawah. Ini nilai awalnya 1 kita turunkan sehingga hasilnya 1. Kemudian kita kalikan dengan nilai x sama dengan 1 tadi. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 ini tambah lagi dengan nilai 0 di atasnya. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian 1 ini kali lagi dengan 1 ini. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah dengan negatif 15 di atasnya sama dengan min 14. Min 14 kali 1 hasilnya min 14. Min 14 tambah min 10 hasilnya min 24. Min 24 kali 1 hasilnya min 24. Min 24 tambah 24 hasilnya 0. Dari sini kita peroleh bahwa koefisien hasil bagi atau hx yaitu 1, 1, min 14 dan min 24. Sehingga bisa kita simpulkan dari hasil pembagian dengan skema Horner diperoleh hasil bagi atau hx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 14x dikurang 24. Jadi di sini derajatnya berkurang 1 ya. Awalnya kan tadi fx-nya berderajat 4. Jadi hasil baginya berkurang 1 derajatnya jadi berbentuk x pangkat 3 tadi ya. Jadi dia menjadi x pangkat 3. Selanjutnya kita lakukan langkah satu lagi pada hasil bagi hx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 14x dikurang 24. Koefisien-koefisien dari hx yaitu koefisien x pangkat 3 sama dengan 1, koefisien x pangkat 2 sama dengan 1, koefisien x sama dengan min 14, koefisien x pangkat 0 atau konstanta sama dengan min 24, sehingga jumlah koefisien-koefisien pada hx sama dengan 1 tambah 1 dikurang 14 dikurang 24 sama dengan min 36. Karena jumlah koefisien hx sama dengan min 36 tidak sama dengan 0, maka kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua menentukan faktor dari hx. Jumlahkan koefisien berpangkat ganjil dan koefisien berpangkat genap. Koefisien pangkat ganjil yaitu koefisien dari x pangkat 3 sama dengan 1. Koefisien dari x sama dengan min 14. Sehingga jumlah koefisien pangkat ganjil sama dengan 1 tambah min 14 sama dengan min 13. Lalu koefisien pangkat genap antara lain x pangkat 2, koefisien dari x pangkat 2 adalah 1, koefisien dari x pangkat 0 atau konstanta adalah min 24, sehingga jumlah koefisien pangkat genapnya sama dengan 1 tambah min 24 sama dengan min 23. Karena jumlah koefisien pangkat ganjil yaitu negatif 13 tidak sama dengan jumlah koefisien pangkat genap yaitu min 23, maka kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, perhatikan nilai mutlak konstanta yaitu A0 sama dengan nilai mutlak dari A0 sama dengan nilai mutlak 24. Faktor dari 24 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3,
plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, dan plus minus 24. Karena X sama dengan plus minus 1 bukan merupakan akar dari HX, maka nilai X sama dengan plus minus 1 tidak perlu dicoba lagi dengan skema Horner. Sekarang kita coba untuk nilai X sama dengan min 2. Kita tuliskan juga koefisien-koefisien dari HX nya tadi, antara lain ada 1, min 14, dan min 24. Kemudian kita buatkan garis skema Hornernya seperti ini, kita jumlahkan, turunkan nilai awal yaitu 1 ke bawah, kemudian kita kalikan 1 dengan negatif 2, hasilnya min 2, min 2 tambah 1 di atasnya hasilnya min 1, min 1 kali min 2 positif 2, 2 tambah min 14 hasilnya min 12, min 12 kali min 2 hasilnya positif 24, 24 ditambah negatif 24 hasilnya 0. Diperoleh koefisien hasil bagi HX yaitu 1, negatif 1, dan negatif 12, dan sisanya atau S sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2 merupakan akar dari HX sama dengan 0 dengan hasil bagi sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 12. Untuk mencari akar yang lain, kita dapat memfaktorkan hasil bagi X kuadrat dikurang X kurang 12 sebagai berikut. X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi X kurang 4 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Untuk mencari dari mana diperoleh X kurang 4 dikali X tambah 3 dari faktor X kuadrat kurang X kurang 12 ini, kalian bisa menggunakan rumus ABC, bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan cara tebak langsung. Jadi kalian bisa pelajari materi persamaan kuadrat kalau kalian lupa bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat seperti ini. Di sini misalnya kita menggunakan cara yang gampang, misalnya ditebak. Maksudnya adalah pikirkan dua buah bilangan, dimana kalau misalnya kita kalikan itu hasilnya negatif 12. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Jadi kedua bilangan tersebut adalah negatif 4 dan positif 3. Karena misalnya kalau dikalikan negatif 4 dikali positif 3 kan hasilnya negatif 12. Kemudian negatif 4 ditambah 3 itu kan hasilnya negatif 1 ya. Jadi bilangan ini yang tepat, sehingga bisa kita tuliskan perkalian faktornya menjadi X kurang 4 dikali X tambah 3 seperti ini ya, sama dengan 0. Dari sini kita bisa peroleh X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Sehingga akar-akar persamaan dari polinomial X pangkat 4 dikurang 15X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 24 sama dengan 0 adalah negatif 3, negatif 2, 1, dan 4. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan suku banyak ini adalah dalam tanda kurung kurawal min 3, min 2, 1, dan 4. Jadi diurut ya dari bilangan yang terkecil sampai yang besar. Selanjutnya kita pelajari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Jumlah dan hasil kali akar-akar suatu polinomial dapat ditentukan tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial dijelaskan dalam teorema berikut. Misalkan X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan suku banyak berderajat 3. Fx sama dengan Ax pangkat 3 tambah Bx pangkat 2 tambah Cx tambah D sama dengan 0. Kita misalkan ini sebagai persamaan 1. Maka persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk A dikali X kurang X1 dalam tanda kurung biasa, kemudian dikali X kurang X2
dikali X kurang X3, masing-masing menggunakan tanda kurung biasa, sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu X kurang S1 dengan S kurang S2. Hasilnya kita kurungkan dalam tanda kurung siku. Jadi kita tulis A dikali dalam tanda kurung siku X kuadrat dikurang X kali X2 dikurang X1 kali X ditambah X1 kali X2 tutup kurung siku dikali dengan X kurang S3 dalam tanda kurung biasa sama dengan 0. Selanjutnya kita peroleh A dikali dalam tanda kurung siku X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2X. Jadi di sini kita sederhanakan penulisannya ya. Di sini yang ada variabel X-nya kan yang saya tunjukkan ini sama yang ini ya. Jadi menjadi dikurang dalam kurung X1 tambah X2 tutup kurung biasa kali X tambah X1 kali X2 tutup kurung siku dikali dengan S kurang S3 dalam tanda kurung biasa sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan X kurang S3 yang dalam tanda kurung biasa ini dengan semua yang ada di dalam tanda kurung siku. Kita peroleh A dikali dalam tanda kurung siku, hasil perkaliannya X pangkat 3 dikurang dalam kurung X1 tambah X2 dikali X kuadrat ditambah X1 kali X2 dikali X dikurang X3 kali X pangkat 2 ditambah dalam kurung biasa X1 tambah X2 dikali X3 dikali X dikurang X1 kali X2 kali X3 tutup kurung siku sama dengan 0. Selanjutnya kita peroleh A dikali dalam tanda kurung siku X pangkat 3 dikurang dalam tanda kurung biasa X1 tambah X2 dikali X pangkat 2 dikurang X3 dikali X pangkat 2 ditambah X1 kali X2 dikali X ditambah X1 X3 dikali X ditambah X2 kali X3 kali X dikurang X1 kali X2 kali X3 tutup kurung siku sama dengan 0. Selanjutnya kita peroleh A dikali dalam tanda kurung siku X pangkat 3 dikurang dalam tanda kurung siku kemudian kurung biasa X1 tambah X2 tambah X3 tutup kurung siku kemudian dikali X pangkat 2 ditambah buka kurung biasa X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 tutup kurung biasa dikali X dikurang X1 kali X2 kali X3 tutup kurung siku sama dengan 0. Kemudian kita kalikan A dengan semua yang ada di dalam tanda kurung siku ini. Kita peroleh AX pangkat 3 dikurang A dikali dalam tanda kurung biasa X1 tambah X2 tambah X3 dikali X pangkat 2 ditambah A dikali dalam tanda kurung biasa X1 kali S2 tambah X1 kali S3 tambah S2 kali S3 kemudian dikali X dikurang A dikali X1 dikali S2 dikali S3 sama dengan 0. Selanjutnya pada ruas kiri persamaan 1 dan 2 kita samakan sehingga kita peroleh hubungan yang pertama AX pangkat 3 sama dengan AX pangkat 3. Bisa kita lihat di sini pada persamaan 1 di sini kan AX pangkat 3 sama dengan yang pada persamaan 2 yang ini ya, yang paling bawah ini persamaan 2. Jadi AX pangkat 3 sama dengan AX pangkat 3 yang ini. Kemudian negatif A dikali dalam kurung S1 tambah S2 tambah S3 tutup kurung kali X pangkat 2. Jadi yang ada X pangkat 2 nya ya. Jadi ini sama dengan yang BX pangkat 2. Jadi itu hubungannya. Kemudian yang ada variabel X nya di sini. Ini sama dengan A dikali dalam kurung X1 X2 tambah X1 kali S3 tambah S2 kali S3 kurung kali X. Kemudian yang D ini sama dengan negatif A dikali X1 kali S2 kali S3. Jadi yang tidak ada variabelnya. Sehingga didapatlah poin-poin ini ada 4. Jadi yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua negatif A dalam kurung S1 tambah S2 tambah S3 X kuadrat sama dengan BX
kuadrat. Jadi ini X kuadratnya bisa kita coret karena kan bisa habis dibagi dengan X pangkat 2, sehingga kita peroleh negatif A dikali dalam kurung S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan B. Kemudian apabila kedua ruas kita bagi dengan negatif A, maka pada bagian ruas kiri otomatis negatif A nya habis dibagi ya, sehingga tinggal tersisa X1 tambah S2 tambah S3. Sementara di ruas kanan karena dibagi oleh negatif A sehingga diperoleh negatif B per A. Kita kasih tanda warna kuning bahwa untuk S1 tambah S2 tambah S3 itu rumusnya sama dengan min B per A. Selanjutnya poin yang ketiga, A dikali dalam kurung biasa X1 X2 tambah S1 S3 tambah S2 kali S3 tutup kurung dikali X sama dengan CX. Di sini X nya kita coret, sehingga diperoleh A dikali dalam kurung S1 S2 tambah S1 S3 tambah S2 S3 sama dengan C. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan A, sehingga diperoleh X1 S2 tambah S1 S3 sama dengan S2 S3 sama dengan C per A. Selanjutnya poin yang keempat, negatif A dikali X1 dikali S2 dikali S3 sama dengan D. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif A sehingga diperoleh X1 S2 S3 sama dengan negatif D per A. Dengan cara yang sama kita dapat menemukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak yang berderajat 4 atau lebih menggunakan teorema Vieta seperti berikut. Teorema Vieta mengatakan jika X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah akar-akar persamaan polinomial AN dikali X pangkat N ditambah AN kurang 1 dikali X pangkat N kurang 1 ditambah A N kurang 2 dikali X pangkat N kurang 2 ditambah titik-titik ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah 1X ditambah A0 sama dengan 0, maka berlaku 1 X1 tambah S2 tambah S3 ditambah titik-titik tambah Xn kurang 1 tambah Xn sama dengan AN kurang 1 per AN. Yang kedua X1 X2 tambah X1 S3 tambah titik-titik tambah S2 S3 tambah S2 S4 tambah titik-titik tambah Xn kurang 1 dikali Xn, ini sama dengan AN kurang 2 per AN dan seterusnya. Kemudian yang ketiga X1 S2 S3 dikali sampai dengan Xn kurang 1 dikali Xn sama dengan negatif 1 pangkat N dikali A0 per AN. Jadi itu bunyi dari teorema Vieta. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahami jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial, mari kita simak contoh soal berikut. Akar-akar persamaan suku banyak 5x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0 adalah x1, x2, dan s3. Tentukan nilai dari A, x1 tambah s2 ditambah s3, B, x1, s2 ditambah x1, s3 tambah s2, x3, C, x1, s2, s3. Pembahasan. 5x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Dari persamaan polinomial tersebut diperoleh nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan negatif 10, nilai C sama dengan 2, dan nilai D sama dengan 3. Sehingga bagian A yang ditanyakan X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan negatif B per A. Jadi sama dengan negatif dalam kurung negatif 10 per 5 sama dengan 2. Bagian B, X1 S2 ditambah X1 S3 ditambah S2 S3, ini rumusnya sama dengan C per A, jadi sama dengan 2 per 5. Kemudian bagian C, X1 S2 S3 itu kita hitung dengan rumus sama dengan negatif D per A, jadi jawabannya sama dengan negatif 3 per 5. Contoh soal yang lain, akar-akar persamaan suku banyak x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x ditambah m sama dengan 0 adalah x1, s2, dan s3. Jika x1 sama dengan 2, tentukan nilai dari A, x1 tambah s2 ditambah s3, B, x1 s2 tambah x1 s3 tambah s2 s3,
C. X1, X2, X3. Pembahasan. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x ditambah m sama dengan 0. Dari nilai x1 sama dengan 2 dapat diperoleh nilai m dengan cara mensubstitusi x sama dengan 2 ke fx. F2 sama dengan 0. Sehingga 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 tambah m sama dengan 0. Diperoleh 8 dikurang 4 kali 4 tambah 2 tambah m sama dengan 0. Selanjutnya kita dapatkan 8 dikurang 16 ditambah 2 tambah m sama dengan 0. Jadi hasilnya m kurang 6 sama dengan 0, maka m sama dengan 6. Karena m sama dengan 6, maka fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. Diperoleh a sama dengan 1, b sama dengan negatif 4, c sama dengan 1, dan d sama dengan 6. Sehingga untuk bagian A yang ditanyakan adalah X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A sama dengan min dalam kurung min 4 per 1 sama dengan 4. Kemudian bagian B X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 sama dengan C per A sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Bagian C X1 X2 X3 sama dengan negatif D per A sama dengan min 6 per 1. Hasilnya sama dengan min 6. Jadi itulah jawabannya untuk contoh soal yang kedua ini. Dari penjelasan yang sudah disampaikan dalam video ini, dapat disimpulkan beberapa poin-poin penting dari materi ini yang dibuatkan dalam rangkuman materi. Silakan anak-anak sekalian baca sendiri rangkumannya, dan untuk bahan latihan di sini ada soal yang telah Pak Guru buatkan. Silakan dikerjakan untuk mengasah kemampuan kalian untuk bisa mendalami materi ini dan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan atau soal-soal yang berhubungan dengan materi persamaan polinomial. Jadi ada 10 soal. Cukup sekian materi tentang persamaan polinomial. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang berikutnya.